Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau kupas tuntas nih. Satu bab yang menurut saya menarik banget dari buku The Road Less Stupid, karya Keith J. Cunningham. Buku yang bagus itu. Iya kan? Kita fokus ke bab 6, judulnya 4 Topi Bisnis. Sumber kita jelas buku ini dan misi kita yaitu bongkar peran-peran penting yang seringkali mungkin kita lupakan dalam bisnis. Atau bahkan dalam proyek hidup kita gitu. Betul sekali. Sering banget kita mikir, wah punya passion, punya skill teknis, udah cukup. Tapi Cunningham nunjukin ada lapisan lain ya. Lapisan yang justru nentuin ini bisnis bisa jalan terus atau enggak. Kita sering kejebak pakai satu topi aja, padahal kondisinya butuh topi lain. Nah, itu dia. Biar nggak cuma sibuk, tapi juga efektif kan? Oke, kita mulai dari awal ya. Cunningham bilang kebanyakan bisnis baru itu dimulai sama, seniman. Orang yang jatuh cinta sama idenya. Atau sama operator yang jago banget teknisnya. Kayak koki hebat atau programmer yang handal gitu. Betul. Mereka mulai karena suka ngerjainnya itu. Dan itu fondasi yang bagus sih. Tapi ya itu tadi, sering nggak cukup. Di sini jebakannya beda banget loh antara jadi katakanlah chef paling jago masak sama bangun jaringan restoran yang sukses secara finansial. Oh iya, benar juga. Contohnya ada kan? Kayak Mike Tyson atau Francis Ford Coppola, legenda di bidangnya tapi pernah kesulitan duit. Persis, skill teknis itu nggak otomatis jadi skill bisnis. Nah, disinilah konsep 4 topi bisnis dari Cunningham ini masuk. Oke. Coba diurai deh. Apa aja sih 4 topi ini? Biar kebayang. Siap. Jadi Cunningham bagi jadi 4 peran penting. Pertama, seniman atau kreator. Ini dorongannya inovasi, ciptain sesuatu. Mereka hidup buat nyempurnain produk. Cari ide baru. Energinya di situ. Di awal ya. Semangat 45, bikin sesuatu. Betul. Yang kedua, operator atau teknisi. Nah, ini fokusnya ngerjain. Pastiin operasional harian jalan, seringnya reaktif, sibuk madamin api, selesain tugas di depan mata. Motonya mungkin, pokoknya kerjaan hari ini beres. Kedengarannya capek ya. Kalau terus-terusan jadi operator, madamin api terus. Banget. Risiko besarnya yaitu kelelahan, burnout, karena kejebak di mode eksekusi terus. Dan ini beda sama topik ketiga yaitu pemilik bisnis. Nah, pemilik ini gimana? Kalau pemilik fokusnya udah ke struktur, ke sistem, ke pengukuran. Mikirin gimana bisnis ini jalan efektif, bukan cuma apa yang dikerjain. Mereka bangun dashboard, lihat angka, bikin rencana, eksekusi strategi. Dan yang penting, ngawasin tim buat leverage. Leverage. Maksudnya gimana tuh dalam konteks pemilik ini? Leverage itu pakai sistem, pakai proses, pakai orang lain buat gandain hasil. Jadi nggak ngerjain semua sendirian, kayak operator. Pemilik itu bangun mesin bisnisnya biar efisien. Motonya mungkin kelola sistem biar efektif dan tumbuh. Oke. Jadi seniman bikin, operator ngerjain, pemilik ngelola sistem. Satu lagi berarti ya, topik keempat. Yang keempat, dan ini sering banget diabaikan di bisnis kecil, itu dewan atau investor. Peran ini kayak penasihat internal kita yang paling bijak, paling hati-hati. Fokusnya ke proteksi aset, nilai resiko, alokasi sumber daya yang strategis, mikirin konsekuensi jangka panjang. Pertanyaan utamanya, apa yang bisa salah? Gimana lindungin bisnis ini? Motonya, lindungi aset, jaga keberlangsungan. Wah, ini dalam banget sih implikasinya. Cunningham bilang, di awal-awal pendiri itu sering harus pakai 4-4-nya sekaligus. Pantesan ya banyak yang stres? Ya wajar banget. Dan krisis di bisnis kecil kan seringnya soal kas, soal pelanggan, soal operasional yang berantakan. Nah itu biasanya nyedot semua energi ke peran operator. Akibatnya, topi pemilik dan terutama dewan jadi nggak kepake. Ditinggalin gitu aja. Ini bahaya banget. Salah pakai topi di waktu yang salah, wah bisa fatal. Misal mutusin investasi gede pakai kacamata seniman yang optimis, tanpa analisis risiko ala dewan. nah disinilah muncul istilah pajak kebodohan atau dumb tax yang sering disebut Cunningham itu ya. Persis. Topi dewan ini penting banget buat lihat gambaran besar dan hindarin pajak kebodohan itu. Kerugian finansial, peluang bagus kelewat, krisis yang sebenarnya bisa diantisipasi. Ini bukan soal pesimis loh ya, tapi soal bijak. Oke,
Jadi intinya, kalau mau sukses jangka panjang, nggak bisa cuma andelin skill teknis atau artistik kita aja ya. Harus sadar ngembangin dan pakai skill bisnis yang diwakili topi pemilik dan dewan ini. Nah, ini mungkin jadi refleksi juga buat Anda nih pendengar. Di peran Anda sekarang, entah di kerjaan, bisnis, atau proyek pribadi, topi mana sih yang paling sering dipakai? Paling nyaman. Dan jujur deh, topi mana yang kayaknya udah agak berdebu gitu, jarang disentuh? Kuncinya itu kesadaran situasional. Nggak ada topi yang paling bagus. Yang ada, itu topi yang pas buat situasi tertentu. Kemampuan buat ganti-ganti perspektif secara sadar, dari detail operasional ke strategi jangka panjang, dari bikin sesuatu ke ngelindungin aset, itu yang bedain bisnis yang awet dan berkembang. Betul, mengelola kompleksitas dengan cerdas gitu ya. Tepat. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga soal 4 topi bisnis ini kasih perspektif baru ya buat Anda. Sebagai penutup, ini ada pertanyaan buat direnungkan. Kalau aja bisnis, proyek, atau mungkin karir Anda bisa ngomong nih, kira-kira topi mana yang bakal dia bilang paling Anda butuhkan saat ini buat maju? Coba dipikirin ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.